khataman nabiyyin wal mursalin, dan menjadi penutup dari para nabi dan para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya dianjurkan sebanyak-banyaknya membaca salawat terhadap Nabi Muhammad. Kelak nanti di hari kiamat kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Di hari kiamat kita tidak usah repot-repot mencari Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kenal dengan kita semuanya. Bi'alamati katsir sholawat, dengan tanda-tanda memperbanyak sholawat terhadap Nabi, khususnya selama masih di alam dunia ini. Bapak-bapak yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia, bahkan manusia pilihan dari Allah. Saking cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad, namanya selalu diulang-ulang, perilakunya, akhlaknya selalu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad, Allah sendiri mendeklarasikan, mengungkapkan dalam satu hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtukal aflak. Seandainya kamu tidak aku ciptakan Muhammad, seandainya kamu tidak aku ciptakan Muhammad, aku tidak akan menciptakan semua alam, baik itu alam jin, alam manusia, alam surga, alam neraka, akhirat, semuanya tidak akan Allah pernah ciptakan. Kenapa Allah menciptakan semua itu? Itu bukti kecintaannya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dekat sekali dengan Allah. Sangat-sangat dekat dengan Allah. Maka seseorang akan dicinta oleh Allah dengan satu thariqah, dengan satu jalan kedekatan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, melalui kegiatan-kegiatan rohani, entah itu berbentuk Isra, entah itu berbentuk Maulid Nabi Muhammad, dan itu semuanya kita mengungkapkan, mengutarakan, jadi mengekspresikan kecintaan kita terhadap Nabi. Itu salah satunya, mengadakan maulid, mengadakan kajian yang berbentuk mahabbah atau ma'rifat. Nah, di malam ini, yakni malam Senin, pengajian rutinitas yang diadakan oleh Masjid Miftahus Sholihin, ini adalah salah satu bukti cita-cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Salah satu bukti karena yang dikaji di dalamnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak yang kami hormati, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam satu hadisnya, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatu darajatin wa salasatun muhlikatun wa salasatu darajatin wa salasatu kafaratin, yang artinya ada 3 perkara yang akan merusak atau menghancurkan seseorang. Ada 3 perkara. Yang kedua, wasalasatu darajatin, ada 3 perkara yang akan mengangkat derajatnya seseorang di hadapan Allah. Jadi ada 2 perlawanan. Ada yang menghancurkan, ada yang mengangkat. Itu sudah sunatullah. Setiap ada malam, itu pasti Allah menyandingkan dengan siang. Setiap ada sore, Allah menciptakan ada pagi. Setiap ada terang, Allah ciptakan itu malam. Itu pasti zaujaini, itu rumusnya. Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 perkara yang akan menghancurkan seseorang, dan ada juga 3 perkara yang akan menyelamatkan dirinya.
Yang pertama, wa ammal muhlikatu fasyush syadid, ay bukhlun syadidun fala yu'dima alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khuluqi. Ini yang pertama. Yang akan menghancurkan seseorang, baik itu secara fisik, ya, secara materi, ya, finansial. Yang pertama adalah syadid, ya, bukhlun syadidun, sifat bakhil yang sangat kental yang ada pada dirinya. Gitu. Padahal pada hakikatnya yang ia miliki, harta yang ia peroleh, itu sebenarnya hakikatnya dari Allah, bukan karena usahanya dia, ya, bukan karena mempengnya mereka, bukan, tapi min fadli rabbi. Itu kalau ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, coba bayangkan, Pak. Kerajaan Nabi Sulaiman, materi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bahkan istrinya begitu banyak Nabi Sulaiman. Apa yang diungkapkan Nabi Sulaiman kalimatnya? Hada min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Ini adalah anugerah dari Allah. Bukan karena ini usaha aku, bukan. Bukan ini karena bisnis aku, bukan. Lah, sifat bakhil ini akan merusak seseorang, ya kan? Bahkan salah satu hadis Rasulullah mengungkapkan la yanqusul mal min shadaqah. Ya, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Ini kalimatnya kita garis bawahi. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Berarti kalau kita balik, Pak, harta akan berkurang apabila tidak bersedekah. Itu mafhumnya, gitu, pemahamannya. Gitu. Ya. Air, ya, apabila kita pegang, masukkan ke dalam botol, tidak akan tumpah, ya, ditutup. Tapi apabila dibuka, kita balikan, maka tumpah air tersebut. Ya. Sedekah, ya, harta yang ia miliki, apabila tidak ada sedekahnya, atau kalimatnya tidak ada zakatnya, yang kusul mal, lama, ya, atau cepat, itu pasti akan berkurang. Ya. Ini ada, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan merusak, bukan hanya merusak finansial, bahkan merusak akidah juga. Ya. Kenapa merusak akidah? Ya. Harta yang ia miliki, ya, bukan artinya tidak diarahkan kepada hal yang baik atau tidak disalurkan yang semestinya, padahal di situ ada sekian persen yang bukan haknya mereka. 2,5%. Dan itu adalah haknya Allah. Ya. Dan itu wajib dibagikan, bukan untuk dia. Gitu. Memang kalau secara akliyah, Pak, secara akal manusia, ya, dia pergi pagi, pulang sore. Ya. Sip 2, pergi siang, pulang malam. Sip 3, pergi malam, pulang pagi. Begitu akhir bulan, ya, itu cair, ya, lewat rekeningnya, ya, ini kan kerjaan gua, masa dibagi-bagikan ke anak yatim, ke duafa, aku disalurkan ke dalam masjid dan sebagainya. Itu kan secara akal manusia. Wallahu yarzuqu may yasha, ya, kalimatnya. Kenapa orang itu dapat rezeki? Bukan karena dia usahanya, tetapi wallahu yarzuqu, Allah yang memberikan rezeki. Kalau Allah yang memberikan rezeki, berarti semuanya, ya, mekanismenya itu ada di tangan Allah. Ya, manajemennya itu semuanya ada di tangan Allah. Silakan 100% kamu makan semuanya, tapi ingat ada 2,5%. Dan itu wajib disalurkan. Seandainya tidak disalurkan, muhlikat, maka akan menghancurkan diri kamu. Ini yang pertama. Ya. Bukhlun syadidun, sifat bakhil yang banget. Nah, bukan hanya menghancurkan diri sendiri, bahkan bisa menjauhkan seseorang, ya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Coba kita perhatikan.
Secara manusiawi, bapak-bapak, kita rasa banget sama orang yang sering berbagi. Senang, ya kan? Dan kemana-mana akan selalu disapa. Namanya akan selalu dikenang. Ya kan? Ini orang yang gemar bersedekah. Dan sebaliknya, ya, orang yang selalu perhitungan dengan materi yang ia dapat, ya, dengan sendirinya, baik itu temannya, khususnya saudara-saudaranya, sedikit demi sedikit dia akan menjauh. Gitu. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, sifat bakhil itu akan menghancurkan diri kamu sendiri, bukan menyelamatkan. Jadi yang pertama. Ya. Yang kedua, wa hawaun muttaba'un bi ayyattabi'a ma ya'muru bihi hawahu. Ya, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ya. Ya, setiap nafsu yang ada di dalam dirinya tidak terkontrol. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan akal untuk manusia agar terjadi keseimbangan antara akal dengan nafsu. Apakah setiap nafsu itu buruk? Tidak, Pak. Ada nafsu yang baik. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang baik. Ada yang nafsu buruk, ya, nafsu amarah, nafsu mahmumah, fujur. Ya. Bahkan seandainya seseorang itu tidak ada nafsunya, ya, ya. Kalau bahasa kita mah greget, gitu Pak. Gitu. Nafsu mutmain itu greget. Bagaimana caranya ini biar dakwahnya benar-benar maksimal? Bagaimana caranya biar DKM bisa bikin ini, bisa ngebangun itu? Itu kan nafsu. Ya kan? Tapi nafsunya nafsu baik. Maka kelebihan daripada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menganugerahkan nafsu dan Allah menganugerahkan akal terhadap manusia. Maka dulu di dalam surat Al-Baqarah, ya, wattabu'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman. Ini ayatnya, panjang ke bawahnya. Di dalam tafsir ayat tersebut itu dikupas oleh Imam Ibnu Katsir. Suatu ketika ada malaikat Harut dan Marut, ya, namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut ini ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa kitanya ongkoh-ongkoh, ya, ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol akhirnya serempet kemana-mana, ya, ya. Orang yang gak salah diomong. Ya. Harut Marut ngobrol-ngobrol akhirnya serempet terhadap perilaku manusia. Kata Harut dan Marut, enakan kita ya malaikat. Mang kenapa? Malaikat mah bener mulu, nggak pernah salah. Malaikat mah kalau disujud, sujud, ya pasti sujud. Sebelum Allah perintah angkat kepala kamu, nggak bakal ngangkat itu malaikat. Tapi coba manusia, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, duhur dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tetap baik, sibuk aja. Ya. Terus asar dipanggil lagi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Adzan dipanggil, ya belum datang juga, lewat qomat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomat shalah. Ini kan panggilan Allah. Allah yang nyuruh, bukan manusia. Ya. Kata Harut dan Marut, enakan kita. Ya. Kita tuh mulia, ya. Enggak ada malaikat apabila disuruh ruku, kemudian malah selonjoran. Enggak ada. Coba cari buku, malaikat disuruh sujud malah selonjoran. Ini teman beda. Ya kan, suruh dikir aja baru sebentar, udah selonjor. Mending masih selonjor ya, daripada enggak datang. Terus bagaimana? Beda sama manusia. Manusia mah ya Allah tuh, waktunya sholat pada nongkrong, ya, waktunya ibadah nggak pada ibadah. Yang kaya tetap kaya, nggak mau bersedekah. Artinya apa? Manusia mah ampun benar-benar. Ya. Dengan percakapannya dua malaikat ini, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ya, ini apa? Allah Subhanahu wa taala, Harut dan Marut, sekarang kamu turun ke bumi. Begitu malaikat Harut dan Marut turun ke bumi,
Allah Subhanahu wa taala taruhkan nafsu kepadanya, Pak. Jadi ada dua malaikat yang punya nafsu. Ya, ini ditaruhin dua malaikat ini. Begitu turun ke bumi, ya, karena ada nafsu, ya, lihat perempuan cantik itu ada rasa, Pak. Ya, makanya kalau bapak-bapak pulang, ya, sama istri nggak ada rasa, bahaya nih. Jangan-jangan nafsunya nggak ada. Kalau nafsunya nggak ada, harus diterapi berarti. Ya. Malaikat Harut dan Marut turun ke bumi bil hawa, dengan hawa nafsu. Ya, begitu lihat perempuan, ya, Harut nanya, Marut itu cantik banget. Iya cantik banget bener. Gua aja resep banget sama dia katanya. Terus lewat lagi, ada lagi. Coba yuk kita cobain rasanya kayak apa itu perempuan. Orang malaikat kan hebat. Tinggal di ting, ya udah nurut ketika, ya kan. Kalau bahasa kita mah orang punya duit, ya mau ngapain aja bisa. Mau nyari perempuan yang apa, ya, model apa aja bisa asalkan ada duit. Duitnya ada, nafsunya tidak terkendali, waduh, muhlikas, itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan gerak-geriknya malaikat di alam dunia ini, melihat perempuan, melihat wanita, ya, melihat wanita muda, bahagia dan sebagainya, timbullah rasa nafsu. Ya singkat cerita, akhirnya perempuan ini diperkosa sama malaikat. Ya. Coba, ya malaikatnya bagaimana? Ya mungkin bentuk manusia dah, itu mah dah rahasia Allah. Ya. Murka Allah, Pak. Ya. Marah Allah. Allah bilang, wahai malaikat, ya, kemarin kamu bilang manusia itu bejat, manusia itu nggak punya moral, ya. Coba sekarang kamu begitu dikasih nafsu baru berapa hari sudah ada korban, ya, Mbak. Akhirnya Allah bilang, udah sekarang kamu pilih aja, kamu mau pilih siksa di dunia apa siksa di akhirat? Kalau siksa di akhirat selama-lamanya di akhirat. Kalau kamu pilih siksa dunia, hanya sebatas umur dunia. Akhirnya malaikat ini munajat kepada Allah, ya Rabb, siksalah aku di alam dunia ini, ya Allah. Akhirnya yaudah, kalau kamu minta kamu disiksa di alam dunia ini, aku siksa kamu di alam dunia ini. Akhirnya malaikat ini gantung, Pak, dari ujung kulon sampai ujung wetan. Maka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kenapa menjelang sore, ya, cahaya itu berwarna kekuning-kuningan, itu adalah pertanda Harut dan Marut sedang disiksa. Kenapa? Menjelang pagi ada cahaya berwarna kekuning-kuningan, yaitu sebagai tanda Harut dan Marut sedang disiksa. Sebab apanya? Sebab nafsunya. Disitulah malaikat baru mengakui luar biasa manusia. Ya, diberi akal, diberi nafsu, tetapi tidak sedikit manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Maka kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa melebihi mulianya malaikat, bahkan bisa lebih rendah daripada rendahnya hewan. Ya. Lahum adanul la yasma'una biha, kata Allah. Manusia itu diberi telinga la yasma'una biha, tetapi tidak dipergunakan telinga itu mendengar Al-Qur'an. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan manusia diberi mata oleh Allah tetapi tidak bisa melihat yang baik-baik matanya. Di akhir ayatnya, ulaika kal an'ami balhum adall, kata Allah. Manusia yang seperti itu, yang punya mata tidak digunakan untuk melihat yang baik, yang punya telinga tidak dipergunakan mendengarkan yang baik, kal an'am, mereka seperti hewan. Balhum adall, bahkan jauh lebih sesat daripada hewan. Itu manusia. Tapi manusia yang mulia di hadapan Allah, dialah yang bisa mempergunakan akalnya untuk mengendalikan nafsunya. Jujur aja, Pak, kalau berbicara nafsu, kiai pun punya nafsu.
Ya, kita pun sama punya. Kalau berbicara nafsu, pengennya itu kebebasan. Ya, apa aja. Ya. Bahkan kalau kita suruh milih, ya coba Pak aja milih. Istri satu apa istri dua? Coba suruh milih, pasti milihnya dua. Kita bilang, jangannya begini. Berarti pengennya lima. Ya. Terus kalau misalkan disuruh milih, pengennya yang seperti apa? Gitu. Ya pengennya kayak Vanessa Angel. Yang kemarin mati. Ya, coba itu kan nafsu, Pak. Gitu. Kepenginnya. Ya. Ditarik lagi oleh akal. Ya. Sadar itu akal. Aku itu siapa? Ya kan? Ya. Masa kepinginnya level-level Syahrini misalkan. Ya, Syahrini mah udah bukan level kita, Pak, ya. Ya. Beli lipstiknya aja bisa bersetur masa 1 tahun. Ini akal dengan nafsu. Jadi ada keseimbangan, Bapak-bapak semuanya. Ini yang kedua, ya, yang akan menghancurkan seseorang wattaba'al hawa, mengikuti hawa nafsu. Artinya setiap ada keinginan difilter dengan akal, ya, dengan akal. Oh, ini baik, oh berarti dijalankan. Ini buruk, berarti ditahan. Itu aja. Ya. Justru dengan nafsu seseorang bisa menemukan Allah. Dengan nafsu seseorang bijarasin ibadah. Ya, melihat orang rajin ibadah. Ya, akhirnya tergugah hatinya. Ya, itu kan nafsu mutmainnah. Kalau nggak ada nafsu mutmainnah, kita melihat orang ahli ibadah, melihat orang ahli sedekah, diam-diam baik. Ya, ada orang ahli ibadah, santai. Oh, berarti mutmainnahnya lagi tidur. Berarti harus harus diservis. Ya. Ya, melihat orang ahli sedekah, santai. Oh, berarti mutmainnahnya lagi tidur. Dengan nafsu akan menemukan Allah. Dengan nafsu seseorang bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bedanya kita dengan malaikat itu beda tipis sebenarnya, Pak. Beda tipis. Cuma apa sih? Malaikat itu punyanya akal, ya, nggak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu dan punya akal, dua-duanya. Maka nggak ada sejarah malaikat Jibril menciptakan helikopter. Nggak ada malaikat bisa menciptakan kapal laut. Ya. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Kalau manusia banyak. Ya. Maka disinilah ya, manusia itu produktif, Pak. Jadi selalu menciptakan hal yang baru. Ya. Kalau malaikat, ya cuma gitu-gitu aja. Apalagi malaikat Munkar dan Nakir. Coba dari zaman Nabi Adam sampai sekarang apa yang ditanya? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Nah, kita nanya ke anak kecil, siapa Tuhan kamu? Ya Allah lah. Ya. Ya. Kalau malaikat gitu-gitu aja. Coba tanyanya orang sudah meninggal. Gitu. Ya gimana nanyanya? Ya mati. Tanya, gimana? Ente tadi kemarin ditanya gimana nanya? Ya sama nanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Apa Al-Quran kamu? Ya. Siapa saudara kamu? Ya. Siapa tetangga kamu? Ya cuma gitu-gitu doang tanyanya. Tapi manusia dari zaman ke zaman dengan perubahannya waktu selalu memunculkan hal yang baru dan baru. HP Nokia zaman dulu, sekarang sudah enggak ada. Android itu kan dengan apa? Dengan nafsu, Pak. Tapi nafsunya nafsu yang baik, bukan nafsu yang buruk. Ya. Yang ketiga, wa amal muhlikat wa ijabul mar'i bi nafsihi ay nadruhu ilaiha bi ainil kamal ma'an nisyan. Ya. Mengagungkan diri sendiri dan menganggap orang lain adalah kurang. Ya. Menyempurnakan diri sendiri dan menganggap selain diri sendiri adalah kurang.
Kalau bahasa kitanya takabur itu Pak. Ya. Ijab, kagum. Ya. Perasaan aku mah beda deh sama daripada yang lain. Yang lain mah cuma sholat ke habis sholat dia pergi. Aku mah zikir dulu. Ya. Alam wasalan Pak Ustaz Daud. Ya. Dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Menganggap dirinya adalah sempurna, bikamalil kamal, sempurna benar-benar. Tapi yang lain mah ya biasa-biasa aja. Ini hati-hati. Ini adalah penyakit Bapak. Dan ini akan menghancurkan dia sendiri. Kita kembali lagi. Makanya kita ukur dengan ilmu tauhid. Ya, kita saring lagi dengan ilmu tauhid. Siapa sih kita? Ya, kita itu bukan siapa-siapa. Gitu. Seandainya kita memang sekarang menjadi orang baik, karena Allah berkehendak baik. Seandainya mereka dijadikan menjadi buruk, ya karena Allah berkehendak dia menjadi buruk. Dan kita juga harus hati-hati kalau melihat seseorang yang masih dalam kondisi buruk. Maka dulu ada suatu kisah, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu dengan santri-santrinya, Pak. Pas begitu lagi berjalan, ya, di dalam manaqib itu dijelaskan Syekh Abdul Jalil bertemu dengan seseorang yang lagi mabuk berat, ya, lagi mabuk, lagi teler, pokoknya lagi santai lah, lagi nyanyi-nyanyi. Ya. Kemudian pemabuk ini bertanya, ya Syekh Abdul Jalil, bolehkah aku bertanya? Maka Syekh Abdul Jalil jawab, tafadhol, silakan, mau bertanya apa? Ya Syekh, apakah Allah bisa menjadikan aku menjadi ahli ibadah? Lagi mabok gitu Pak, lagi keliang-keliang. Jawab Syekh Abdul Jilani, Allah bisa merubah kamu menjadi ahli ibadah. Ya. Terus yang kedua, apakah Allah bisa menjadikan aku seperti engkau Syekh? Katanya, Qutbul Auliya, yaitu kutubnya para wali. Maka jawab Syekh Abdul Jalil ini, Allah bisa menjadikan engkau ahli ibadah, menjadikan engkau menjadi seorang wali. Pertanyaan yang ketiga, ya Syekh, apakah Allah bisa menjadikan engkau seperti aku dan aku dijadikan seperti engkau? Dibalik pertanyaannya. Ya. Apa respon Syekh Abdul Jilani? Syekh Abdul Jilani seketika terdiam dan meneteskan air mata, Pak. Gak berani jawab Syekh Abdul Jilani. Pertanyaannya, ya Syekh, apakah Allah bisa menjadikan engkau seperti aku? Jadi tukar jabatan, Pak. Tukar posisi. Aku ada di engkau ada di aku. Syekh Abdul Jilani gak bisa menjawab. Dia menangis seketika. Artinya apa? Ya. Posisi yang sekarang kita jalani, seandainya itu posisi baik, maka disyukuri tanpa menghujat orang lain. Itu tanpa ulik-ulik orang lain, tanpa ikut campur orang lain. Udah fokus aja pada diri sendiri. Seandainya sekarang kita lagi resep ibadah atau resep berbagi, udah fokus resep ibadah, ya. Lagi girohnya tinggi, pengen jadi muadzin, ya. Udah fokus aja pada muadzinnya diri sendiri, nggak usah olek-olek muadzin orang lain. Itu mah muadzinnya nggak beres itu, yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, beda sama kita. Ya. Ini bahaya, bapak-bapak semuanya. Yang akhirnya bisa menimbulkan sifat ijabun nafsi, bisa mengagumkan diri sendiri. Kita melihat, ya, iblis laknatullah. Ya. Iblis laknatullah, coba kesalahannya apa sih, Pak? Kesalahannya sebenarnya mah nggak fatal-fatal juga iblis itu. Ya, cuma dua kesalahan iblis. Ya, kan kalau kita mah kan kesalahannya banyak. Iblis kesalahannya cuma dua sebenarnya. Ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu dalam Al-Qur'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam,
Ingat, sujud itu bukan sujud kepala Pak ya. Itu ta'diman wa takriman, memuliakan Adam. Apa respon iblis? Aba, menolak. Wastakbar, bahkan sombong terhadap Adam. Ini dua kesalahan. Bisa jadi fatal. Maka aku sering sampaikan, kita fokus dengan ibadah, dengan akidah yang kita anut, ya, dengan pedoman-pedoman yang kita pegang. Contoh, ya, kita mengadakan maulid, tidak fokus kepada maulid. Ya, yang nggak mau maulid ya udah fokus dengan yang nggak mau maulid. Ya, yang doyan kunut fokus kepada kunut. Yang nggak mau kunut ya fokus yang nggak mau kunut, kan selesai Pak. Jadi kan kadang enggak. Ya, yang doyan kunut diolok-olokin, yang doyan maulid diolok-olokin. Apa kalimatnya? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu pasti. Ya, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah neraka. Kullu bid'atin, setiap, padahal kalimatnya kan kullu Pak. Kullun. Ya. Kullun itu enggak pasti semuanya. Ya. Maka ba'dun minal kulli, kalau akidah ilmu nahwunya. Kullun itu diambil setengah dari kesemuanya. Nah, contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Pakainya kullu. Allah menghancurkan, Allah membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Pakainya kullun. Tapi kan gak semuanya hancur kaumnya Nabi Nuh. Ajar yang selamat. Pakainya kullu. Ya. Berarti apa? Kullu ini jangan diartikan semua. Ya, ambil setengah daripada semua. Bid'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Itu. Ya. Itu lagi hadis ziarah. Ada yang meyakini ziarah itu adalah musyrik atau menyesatkan. Orang yang ziarah, apalagi perempuan itu ziarah, dilaknat sama Nabi Muhammad. Ada hadisnya, ada di dalam kitab Bulughul Maram. La'ana zairati, itu kalimatnya Pak. Nabi Muhammad itu melaknat perempuan yang berziarah. Ada hadisnya. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim. Sahih hadis ini. Jangan berpegang dalam satu hadis. Ingat ada hadis yang lain. Aisyah. Siapa itu Aisyah? Istrinya Nabi. Aisyah itu ziarah kepada pamannya, yaitu sahabat Hamzah. Kulla yaumal jum'ati, setiap hari Jumat. Hadisnya sahih. Setiap hari Jumat Aisyah ziarah. Ada hadis yang lain, ya. Riwayat Imam Hakim dikuatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Rasulullah pernah ketemu dengan seorang wanita berziarah ke anaknya, menangis di atas kuburan, sedih anaknya meninggal. Kata Rasulullah apa? Ittaqi wasbiri. Ya, Bu, bersabar ya, bertakwalah kepada Allah. Sabar. Gitu. Ada perempuan ziarah dinasihatin, sabar ya, sabar. Nah, Rasulullah enggak bilang laknat kamu, laknat ziarah, laknat. Enggak. Artinya ada hadis yang lain. Setiap satu perkara disikapi dengan beberapa sudut pandang. Jadi nanti tidak terjadi fanatik buta. Jadi enggak menyalahkan. Maka di dalam agama itu bukan mencari kebenaran, ya, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau mencari kebenaran, waduh, semuanya pengen benar. Yang ahli maulid pasti benar. Yang enggak mau maulid juga benar. Maka di sini digarisbawahi oleh Allah fastabiqul khairat. Udah berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wattaba'al hawa wa ijabul ma'ri bi nafsihi. Yang akan menghancurkan seseorang, yang ketiga adalah mengagumkan diri sendiri dan menganggap yang lain itu tidak ada apa-apanya. Ini hati-hati. Ini adalah penyakit. Berikutnya,
Wa amma darajatu, ada 3 yang akan mengangkat seseorang, yang akan menyelamatkan seseorang. Yang pertama fa isya'us salam, menyebarkan salam. Jadi kalau ketemu dengan saudara ucapkan salam. Ini akan menyelamatkan kita, yang bahkan akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Ai idharus salami bainan nas, ya. Mengidharkan, ya, memunculkan salam, Pak. Jadi enggak usah canggung, ketemu orang assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Ya, dalam satu hadis Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, Islam yang baik itu bagaimana sih? Gitu. Islam yang baik itu seperti apa? Kata Rasulullah, it'amut ta'am, ya, memberikan makanan. Wa tuqri'us salam, dan membaca salam. Ala man arabta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Itu Islam yang baik. Bukan Islam yang baik itu ada lisannya menghujat, tidak. Ya. Ini yang pertama, akan mengangkat derajat seseorang dengan membaca salam sesama umat Islam, baik itu yang kamu kenal atau tidak kenal. Yang kedua, wa it'amut ta'ami lidhaifi wal ja'i, berbagi makanan terhadap tamu atau orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang lapar. Ya, masyitum terserah, mau itu makanannya berbentuk itu gorengan, makanan ringan atau makanan berat, ya kan? Ini nanti akan mengangkat derajat orang tersebut. Maka ulama-ulama dulu, ya, bukan hanya sekedar dia menyampaikan ilmunya, bahkan ulama dulu pun rata-rata ahli sedekah. Ya, berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan muridnya, itu luar biasa. Ya kan? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah, ya, salah satu perkara yang akan mengangkat derajat kalian, yaitu berbagi makanan. Bayangkan, kalau seandainya makanan ini masuk ke dalam perut orang yang ahli ibadah, Pak. Ya, contoh, misalkan kita beli warteg, ya, 10.000, ya, masuk ke dalam masjid, ya, yang makan Pak Ustadz Sukendi, ya, pas malam ya Pak Ustadz Sukendi tahajud, coba wartegnya di bawah tahajud, coba. Bukan hanya sebatas di situ saja, menjadi daging, menjadi darah. Ya, di bawah adzan, di bawah tahajud, di bawah sholat berjamaah, di bawah berzikir, ya, menyatu dengan darah dagingnya. Coba, apakah tidak membanggakan? Ya, bersedekah makanan, bersedekah minuman akan membantu seseorang dalam ibadah. Kalau dalam ibadah, ya, membantu, maka dia akan mendapatkan pahala sama persis seperti pahalanya orang yang mengerjakan ibadah. Itu. Yang ketiga, yang akan mengangkat derajat seseorang, wassalat bil laili wan nasu niyamun, ay tahajjud fi jawfil lail hala hafalatin nas fi ladatin naum. Ya, yang ketiga adalah salat di tengah malam, yakni salat tahajud hina yanamun nas, pada saat manusia sedang tidur. Ya. Maka di sini Allah menjanjikan, wa tahajjad bihin nafilatallak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia yang ahli tahajud. Ya, kalau kedudukan mulia, ya, apa yang Allah tidak berikan kepadanya? Bahkan tahajud ini adalah salah satu tradisi orang-orang soleh. Ya, gak ada orang yang soleh itu meninggalkan tahajud. Gak ada orang yang soleh itu tahajudnya bentang-belentong. Gak ada. Maka di sini ulama-ulama salafus sholihin, ya, sering menekan, ya, artinya menyuruh kepada murid-muridnya. Kalau kalian ingin jadi orang soleh, tahajud. Bahkan nanti di hari kiamat, ya, yauma dilla illa dilluh, ya, nanti Allah akan memberikan payung di mana di situ tidak ada payung kecuali adalah payung dari Allah. Siapa? Ya, salah satunya adalah min ahli tahajud, orang yang ahli tahajud. Nah, antara tahajud dengan berbagi makanan, dengan menyebarkan salam, ini adalah bersifat rohani dan jasmani.
Nah, Islam mengajarkan ya bukan hanya sekedar just rohani yang digembleng, tahajud, berzikir, it'amut tu'am, bahkan sisi finansial Allah juga mengatur. Ya, jadi ada keseimbangan antara komunikasi dia dengan Allah dan komunikasi dengan sesama manusia. Kalau dia ahli ibadah, pasti ya tidak akan tutup mata terhadap tetangga atau saudara. Kalau dia min ahli tahajud, pasti dia ahli sedekah. Itu bedanya. Maka di sini buah daripada ibadah adalah sifat sosial, sifat berbagi, sifat komunikasi dengan sesama tetangga dan saudara. Ini adalah hasil daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi ya, jadi 3 perkara ini yang akan menyelamatkan manusia, yang akan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bertahajud, dengan berbagi makanan, dan dengan membaca salam. Gampang, Pak. Insyaallah kalau kita amalkan, hidupnya tenang, hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma iftah lana bi ilmil Qur'an, Allahumma iftah lana bi azamatil Qur'an, Allahumma iftah lana bi mu'jibi mu'jizatil Qur'an fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.